Cerita berlanjut. Setelah leluhur ke-18 membunuh naga hitam dari sulung dengan 3 gerakan saja, semua orang dari berbagai kekuatan yang hadir benar-benar tercengang. Tetua Yulong adalah seorang yang bahkan bisa bersaing dengan Supreme sejati, tapi dia dikalahkan hanya dalam 3 gerakan saja. Semua orang sekarang mengerti betapa kuatnya fondasi keluarga kuno yang sebenarnya. Xiao Er, datang dan temui aku setelah perjamuan ini selesai, kata leluhur ke-18. Xiao Er mengikuti perintah leluhur. Chun Xiao menjawab dengan hormat. Setelah itu, Chun Shantian dan beberapa tetua keluarga Chun lainnya langsung memotong-motong daging naga hitam itu dan memanggangnya dengan api elemental. Kemudian setelah matang, mereka membagikannya kepada para tamu yang hadir. Semua orang melihat pemandangan itu dengan mulut terbuka lebar. Meskipun itu diberikan oleh keluarga Chun, mereka tidak berani memakannya. Kebanyakan para tamu yang hadir bukanlah dari keluarga kuno seperti keluarga Chun. Mereka takut akan balas dendam dari sulung jika mereka memakan daging naga hitam itu. Tapi beda halnya dengan keluarga Jiang. Menakjubkan, sekarang aku bisa mencicipi daging naga. Jiang Luoli berteriak dengan semangat. Jiang Luoli memiliki keluarga Jiang di belakangnya, jadi dia tidak takut akan balas dendam dari sulung. Chun Xiao juga berniat memakannya, tapi sebelum itu ada sesuatu yang harus dia lakukan. Chun Xiao lalu berjalan ke depan tubuh Long Hao Tian dan mengangkat tangannya. Ki keemasan melonjak, dan itu menuju mayat Long Hao Tian. Kemudian Chun Xiao mulai mengekstrak esensi naga dari tubuh Long Hao Tian. Long Hao Tian sendiri belum memurnikan esensi naga sepenuhnya, jadi itu masih bisa diekstraksi oleh Chun Xiao. Setelah beberapa saat, bola sari naga emas keluar. Kekuatan di dalam bola emas itu mencoba untuk melawan saat Chun Xiao akan memurnikannya. Chun Xiao tersenyum dingin. Dia lalu mengangkat tangannya dan mengaktifkan kekuatan penguasa gajah ilahi, dan sebuah tungku hitam muncul di tangannya. Setelah budidaya tertutupnya, Chun Xiao telah membuat kemajuan dalam mengolah kekuatan penguasa gajah ilahi. Serangan terkuatnya adalah tombak dewa infernal. Pertahanan terkuatnya adalah perlindungan dewa infernal. Sedangkan kecepatan tercepatnya adalah sayap iblis. Setelah membuat kemajuan, Chun Xiao sekarang bisa menggunakan transformasi keempat dari kekuatan penguasa gajah ilahi, yaitu penyempurnaan terkuatnya, Tungku Api Neraka. Tungku Api Neraka dapat memurnikan segala sesuatu, baik digunakan untuk melawan musuh atau digunakan untuk memurnikan harta surga dan bumi. Itu sangat praktis. Selanjutnya, esensi naga itu tersedot ke dalam tungku api neraka tanpa perlawanan apapun, dan itu mulai dimurnikan secara paksa. Kemudian, energi yang telah dimurnikan itu masuk ke dalam tubuh Chun Xiao, dan auranya langsung meningkat pesat. Gemuruh petir menyambar, awan kesengsaraan mulai berkumpul di langit. Semua orang terkejut saat melihat awan kesengsaraan muncul secara tiba-tiba. Ini buruk. Mungkinkah itu kesengsaraan tubuh suci kuno? Chun Shantian menatap awan gelap di langit sambil mengerutkan keningnya. Para kultivator biasa tidak akan menghadapi kesengsaraan apapun saat menerobos ke alam jembatan surgawi. Tapi beda halnya dengan tubuh suci kuno. Setiap tubuh suci kuno membuat terobosan besar, akan ada hukuman dari surga.
dari alam roh sejati ke alam jembatan surgawi adalah sebuah lompatan besar dalam kultivasi seseorang. Jadi sekarang, Chun Xiao harus menghadapi kesengsaraan terlebih dahulu sebelum bisa menerobos ke alam jembatan surgawi. Xiao Er, jangan khawatir, kakek dan yang lainnya akan melindungimu. Chun Shantian dan para tetua keluarga Chun lainnya buru-buru mendekat ke arah Chun Xiao. Namun Chun Xiao masih tetap tenang seperti air. Dia tidak merasa takut sedikit pun. Tidak perlu kakek, ini hanya kesengsaraan. Aku akan menanganinya sendiri. Mendengar perkataan Chun Xiao itu, Chun Shantian dan para tetua keluarga Chun lainnya tercengang. Para penonton di sekitar juga membeku. Bagi seorang kultivator, kesengsaraan adalah hal yang paling mereka takuti. Jika itu tidak ditangani dengan benar, mereka mungkin akan gagal dan bahkan mati saat itu juga. Kesengsaraan tubuh suci kuno akan jauh lebih kuat dari kesengsaraan biasa. Oleh karena itu, orang-orang di sekitar merasa takjub melihat Chun Xiao tidak membiarkan para tetua keluarga Chun membantunya melewati kesengsaraan tersebut. Tepat pada saat itu, awan kesengsaraan di langit akhirnya berubah menjadi sambaran petir yang sangat besar. Chun Xiao lalu melompat ke udara dan mengangkat tangannya. Tungku api neraka melesat ke atas kepalanya. Boom! Sambaran petir menghantam tungku itu dengan kuat. Ki keemasan dari tubuh Chun Xiao melonjak dan membentuk siluet gajah ilahi raksasa. 100.000 bencana guntur, tempat tubuh suciku yang abadi, teriak Chun Xiao. Dia berencana menggunakan petir kesengsaraan itu untuk menempa tubuh suci kunonya lebih jauh. Percikan petir mengalir dari tungku api neraka ke tubuh Chun Xiao, tapi itu tidak mampu melukainya sedikit pun. Sebaliknya, Chun Xiao menyerap semua petir yang mengalir di tubuhnya itu. Pada akhirnya, Chun Xiao mendorong telapak tangannya ke depan. Bayangan gajah ilahi meraung ke langit, lalu petir dan awan kesengsaraan menyebar dan menghilang sepenuhnya. Chun Shantian dan para tetua keluarga Chun lainnya menghela napas lega saat melihat itu. Chun Xiao juga merasa senang. Perolehannya hari ini sangat memuaskan. Kultivasinya berhasil menerobos ke alam jembatan surgawi. Tidak hanya itu saja, Chun Xiao juga melewati tahap awal alam jembatan surgawi dan langsung menerobos ke tahap akhir. Alam jembatan surgawi dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu tahap awal, tahap tengah, tahap akhir, dan tahap puncak. Setelah alam jembatan surgawi, ada alam konsolidasi, alam konvergensi, alam nirvana, alam surga, dan alam api ilahi. Itu semua merupakan tahap tengah dari kultivasi seseorang. Setelah melewati semua itu, barulah seseorang dapat menjadi seorang saint seperti halnya Chun Shantian. Selain menerobos kultivasinya, Chun Xiao juga telah membangkitkan 10.000 partikel gajah raksasa lainnya di dalam tubuhnya. Dengan kata lain, kekuatan fisik Chun Xiao kini telah mencapai 500 juta jin. Kekuatan fisik seorang jenius biasanya hanya beberapa ratus ribu jin. Bahkan para jenius tertinggi yang ada paling banyak hanya memiliki kekuatan beberapa juta jin saja. Tapi Chun Xiao memiliki kekuatan 500 juta jin yang ratusan kali lipat lebih kuat dari para jenius tertinggi itu. Itu sungguh menakutkan. Selain itu, setelah menyerap petir kesengsaraan dan esensi naga, tulang supremasi di dadanya juga semakin kuat. Sepertinya
Cahaya kesengsaraan bukanlah wujud akhir dari kekuatan supernatural tulang supremasi ini. Aku harus menemukan cara untuk memperkuat tulang ini di masa depan, pikir Chun Xiao di dalam hatinya. Saat dirinya sedang berpikir seperti itu, Jiang Luoli datang ke arahnya sambil membawa sepiring daging naga panggang di tangannya. "Kakak Xiao, makanlah daging naga ini, itu sangat enak," kata Jiang Luoli sambil mengedipkan matanya. "Terima kasih," Chun Xiao mengangguk. Dia lalu mengambil piring daging naga itu dan memakannya. Sambil menikmati kelezatan daging naga tersebut, Chun Xiao memikirkan masa depannya. "Setelah perjamuan ini, aku harus masuk ke harta rahasia Yuan Tian Supreme. Ada juga Xiao Chen. Aku penasaran apakah dia sudah siap untuk dipanen lagi saat aku berjalan ke dunia luar. Kuharap itu tidak terlalu membosankan. Perasaan tak terkalahkan ini benar-benar membuatku kesepian." Chun Xiao menghela napas ke langit. Dan singkat cerita, perjamuan 10 tahun pun berakhir dengan kepergian para tamu dari berbagai kekuatan. Cerita lalu berpindah ke wilayah Sulong. Di sana terdengar auman naga yang mengguncang langit dan bumi. "Itu Yang Mulia Supreme, kenapa dia sangat marah?" Banyak orang bersujud dengan wajah pucat. Berita tentang perjamuan keluarga Jun belum menyebar ke wilayah Sulong. Jadi mereka bertanya-tanya mengapa seorang Supreme begitu marah. Di dalam sebuah ruangan rahasia di wilayah Sulong. Di sana terlihat banyak pikiran spiritual dari orang-orang hebat di Sulong berkomunikasi satu sama lainnya. "Tenanglah, apa gunanya kamu begitu marah?" kata seseorang. "Junior keluarga Jun itu berani membunuh putra naga dari garis keturunanku. Bagaimana aku tidak marah? Ada juga Chun Shiba itu, dia bahkan berani membunuh Yulong. Apakah dia tidak takut akan balas dendam kita?" kata seseorang yang mengaum marah sebelumnya. Chun Shiba itu terlalu tidak masuk akal, akan sangat sulit untuk membunuhnya. Mungkin kita bisa membiarkan Aotian menyelesaikan masalah ini, saran seorang ahli dari Sulong melalui pikiran spiritualnya. Tidak perlu memberitahu dia untuk saat ini. Aotian sekarang sedang memurnikan esensi naga kelimanya. Setelah dia menyempurnakan 7 esensi naga, itulah saatnya dia mendominasi semua generasi muda di alam mistik ini, kata seorang ahli dari Sulong lainnya. "Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu hari ketika Aotian membunuh putra dewa keluarga Jun itu. Saat itu tiba, aku sendiri yang akan membuat keluarga Jun membayar dengan darah mereka," kata seseorang yang mengaum sebelumnya dengan lantang. Di tempat lain, di dalam sebuah kereta terbang, Ye Xingyun yang masih pingsan di dalam kereta itu tiba-tiba terbangun. "Tuan muda, apakah kamu baik-baik saja?" Paman Fu yang sedang duduk di sebelahnya buru-buru memeriksa kondisi Ye Xingyun. "Apa yang terjadi padaku?" Ye Xingyun bingung sesaat sebelum akhirnya dia mengingat semua yang terjadi di perjamuan itu. Dia menggertakkan giginya dan mengepalkan tangannya dengan begitu erat. "Tuan muda, putra dewa keluarga Jun tidak bisa dianggap enteng. Saya telah menerima kabar bahwa dia tidak hanya memiliki tubuh suci kuno, tapi juga dilahirkan dengan sepotong tulang supremasi. Bahkan putra naga sulung dibunuh dengan begitu mudah olehnya," kata Paman Fu sambil menghela napas. "Apa? Itu tidak mungkin." Ye Xingyun tercengang setelah mendengar perkataan Paman Fu itu.
Itu artinya Chun Xiao sama sekali tidak menganggapnya serius saat mereka bertarung. Dia bahkan tidak menggunakan tulang supremasi sekalipun. Ye Xingyun merasa lebih terhina saat memikirkan itu. Dia menjadi sangat marah. Namun tiba-tiba dia teringat sesuatu. Saat dirinya pingsan sebelumnya, Ye Xingyun melihat sebuah istana bintang yang megah. Di sana ada sebuah sosok agung dengan matahari, bulan, dan bintang di atasnya sedang berdiri dengan punggung menghadap ke arahnya. Ye Xingyun tahu bahwa memang ada reinkarnasi di dunia ini. Jenius muda yang merupakan reinkarnasi dari seorang kaisar agung akan jauh melampaui jenius muda lainnya. Misalnya saja Ye Guchen, jenius tertinggi dari keluarga yang sama dengannya. Dikabarkan merupakan reinkarnasi dari seorang yang dijuluki sebagai pedang iblis abadi Dugu Wubai. Menurut catatan sejarah, pedang iblis abadi Dugu Wubai pernah membunuh seorang kaisar agung dengan pedang pembunuh kaisar miliknya. Mungkinkah aku seperti Ye Guchen? Apakah aku adalah reinkarnasi dari seorang kaisar agung? Dan istana bintang itu adalah harta yang ditinggalkannya untukku. Ye Xingyun berpikir sendiri di dalam hatinya. Dia merasa seiring berjalannya waktu, dia akan membangkitkan ingatan masa lalunya. Pada saat itu, dirinya mungkin bisa menemukan istana bintang itu dan mewarisi semua harta di dalamnya. Memikirkan hal itu, Ye Xingyun menjadi bersemangat. Chun Xiao, tunggu saja. Begitu aku membangkitkan ingatan masa laluku, itulah waktunya kamu membayar hutang hari ini, kata Ye Xingyun dalam hati. Sementara itu, di tanah leluhur di bagian terdalam keluarga Chun Xiao sedang menemui leluhur ke-18. Leluhur, aku di sini atas perintahmu. Bolehkah aku tahu mengapa leluhur memintaku datang ke sini? Chun Xiao menangkupkan tinjunya dan bertanya sambil memberi penghormatan kepada leluhur ke-18. Sangat bagus, kata leluhur ke-18. Jelas sekali dia memuji penampilan Chun Xiao di perjamuan itu. Selain itu, Chun Xiao juga sangat tenang bahkan saat menghadapi leluhurnya. Hal itu membuat leluhur ke-18 merasa semakin puas dengan sikap Chun Xiao itu. Apakah kamu ingin mempelajari seni pedang pembunuh abadi? Tanya leluhur ke-18 sambil tersenyum tipis. Mendengar itu, mata Chun Xiao langsung berbinar. Chun Xiao sudah terpesona saat melihat leluhur ke-18 menggunakan seni pedang pembunuh abadi untuk membunuh seorang kuasi supreme dari Sulong dengan 3 gerakan saja. Sejak saat itu, Chun Xiao sangat ingin mempelajari teknik tersebut. Leluhur ke-18 lalu melanjutkan. Ada seni pedang yang tak terhitung jumlahnya di alam mistik Huang Tian ini. Tapi yang benar-benar berada di puncak disebut 5 seni ilahi agung. Seni pedang pembunuh abadi milik keluarga Junku adalah salah satu dari 5 seni ilahi agung. Mendengar itu, Chun Xiao menjadi semakin terkejut. Meskipun dia sudah tahu bahwa seni pedang pembunuh abadi bukanlah teknik biasa, dia tidak mengira itu akan termasuk dalam 5 seni ilahi agung. Teknik pedang ini sangat sulit dipelajari. Aku tidak memberikannya kepadamu sebelumnya karena aku takut itu akan menunda kultivasimu. Tapi sekarang, kamu akan pergi keluar dan berkeliling dunia. Kamu bisa menggunakan seni pedang pembunuh abadi ini sebagai kartu as saat melawan musuhmu. Jelas leluhur ke-18. Terima kasih leluhur. Chun Xiao merasa sedikit bersemangat. Setelah itu,
Leluhur ke-18 mengajari Chun Xiao seni pedang pembunuh abadi. Seni pedang tersebut dibagi menjadi 3 gerakan. Langkah pertama, kejatuhan abadi, adalah pedang mana yang menargetkan tubuh fisik seseorang. Langkah kedua, penakluk abadi, adalah pedang jiwa yang menargetkan roh primordial seseorang. Adapun langkah terakhir disebut pembunuh abadi. Itu adalah serangan yang menargetkan fisik dan roh primordial sekaligus. Aku menggunakan langkah terakhir ini untuk membunuh naga hitam itu sebelumnya. Jika kamu bisa menguasai langkah pertama dalam waktu 3 tahun, kamu akan memiliki peluang besar untuk menguasai ketiga teknik tersebut. Leluhur ke-18 menjelaskan sambil tersenyum tipis. Terima kasih leluhur atas penjelasannya. Chun Xiao mengangguk. Selanjutnya Chun Xiao mulai melatih langkah pertama seni pedang pembunuh abadi di bawah bimbingan leluhur ke-18. Leluhur ke-18 sendiri menguasai langkah pertama seni pedang itu dalam waktu 1 tahun. Itu sudah dianggap sangat berbakat di keluarga Chun. Namun 3 bulan kemudian, boom, sebuah aura sinar pedang menyapu ke langit dari tanah leluhur keluarga Chun. Kekosongan bergetar dan awan di langit runtuh. Hal itu membuat khawatir banyak tetua dan tokoh penting di keluarga Chun. Seni pedang pembunuh abadi, apakah itu leluhur ke-18? Tanya Chun Shantian yang sedang berkumpul dengan tetua lainnya. Meskipun aura sinar pedang itu sangat kuat, tapi itu masih belum mencapai ketinggian leluhur ke-18. Itu pasti Xiao Er. Tetua lainnya menimpali. Banyak tetua dan murid keluarga Chun tercengang saat mereka diberitahu bahwa putra dewa telah menguasai langkah pertama seni pedang pembunuh abadi. Sementara itu, di tanah leluhur keluarga Chun. Leluhur, teknik ini sangat sulit dipelajari. Butuh waktu 3 bulan penuh hanya untuk menguasai langkah pertamanya, kata Chun Xiao sambil menghela napas. Leluhur ke-18 tertawa puas saat melihat itu. Pergilah, saatnya menciptakan eramu sendiri, kata leluhur ke-18 sambil menepuk punggung Chun Xiao. Chun Xiao hanya mengangguk. Lalu dia pun pergi meninggalkan tanah leluhur dan menuju istana kaisar surgawi miliknya. Setelah sampai di sana, Chun Xiao bertemu dengan Chun Shantian yang sepertinya sedang menunggunya. Xiao Er, apakah kamu sudah menguasai seni pedang pembunuh abadi? Tanya Chun Shantian. Hanya langkah pertama, jawab Chun Xiao bangga sambil mengusap hidungnya. Sungguh monster kecil, gumam Chun Shantian pada dirinya sendiri. Lalu dia berkata, kakek tidak mengira kamu menyembunyikan sepotong tulang supremasi. Ekspresi Chun Xiao tidak berubah saat mendengar itu, tapi dia tidak berniat menjelaskan tentang bagaimana dirinya mendapatkan tulang tersebut. Chun Xiao kemudian dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Kakek, kamu sepertinya sedang menungguku tadi. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Chun Xiao. Mendengar itu, Chun Shantian menjadi serius. Lalu dia berkata, Xiao Er, kamu memiliki 2 fisik terbaik dan selanjutnya kamu akan memerlukan upaya 2 kali lipat untuk mengolah 2 fisik itu, terutama tubuh suci kuno. Saat kamu lahir, kamu sudah membangkitkan visi pertama, penghormatan 10.000 orang suci. Namun tubuh suci kuno memiliki total 6 visi. Kakek mungkin tahu tempat yang bisa mempercepat pemahamanmu tentang visi kedua tubuh suci kuno itu. Mendengar itu, Chun Xiao merasa sedikit terkejut. Lalu dia dengan bersemangat membujuk Chun Shantian agar memberitahunya dengan cepat.
Oke, baiklah, berhenti bertingkah seperti itu. Pernahkah kamu mendengar tentang dinasti Dewa Panwu? Tanya Chun Shantian. Dinasti Dewa Panwu. Tampaknya itu adalah kekuatan tertinggi setingkat dinasti Dewa Abadi, bukan? Jawab Chun Xiao. Dia telah membaca berbagai macam buku di waktu luangnya. Jadi Chun Xiao memiliki pemahaman tertentu tentang kekuatan utama di alam mistik Huang Tian. Pendiri dinasti Dewa Panwu adalah Kaisar Agung Panwu. Tapi itu tidak penting. Yang penting adalah dikatakan bahwa Kaisar Agung Panwu juga memiliki tubuh suci kuno. Ada rumor yang mengatakan bahwa jauh di dalam istana dinasti Dewa Panwu ada sebuah makam yang mungkin ada hubungannya dengan Kaisar Agung Panwu. Saat Chun Shantian selesai berbicara, suara mekanis dari sistem terdengar di benak Chun Xiao. Selamat kepada tuan rumah. Lokasi masuk baru telah ditemukan. Silakan masuk di makam Panwu. Mendengar suara itu, ekspresi Chun Xiao tidak berubah, tapi dia sedikit terkejut. Dia tidak menyangka akan mendapatkan lokasi masuk baru secepat ini. Tapi kakek, dinasti Dewa Panwu tidak akan membiarkan orang luar memasuki tempat rahasia mereka, bukan? Kata Chun Xiao sambil merenung. Itu memang benar, namun tidak ada yang mutlak di dunia ini. Jika mereka tidak membiarkanmu masuk ke tempat itu, kita selalu bisa mendobraknya dengan paksa demi masa depanmu, kata Chun Shantian mendominasi. Chun Xiao terdiam saat mendengar itu. Tampaknya keluarga Chun memang terlahir untuk mendominasi. Namun Chun Xiao berencana menyelesaikan masalah ini sendiri jika memungkinkan. Makam Panwu, jika aku punya kesempatan di masa depan, aku harus pergi dan melihatnya, pikir Chun Xiao dalam hati. Setelah itu, Chun Xiao terus berkultivasi di dalam istana miliknya. Dia memiliki firasat samar bahwa harta rahasia Yuan Dian Supreme kemungkinan besar akan terbuka sebentar lagi. Oleh karena itu, sebelum itu terjadi, Chun Xiao perlu terus meningkatkan kekuatannya.